untuk share screen kembali ke teman-teman Bapak Ibu sekalian bagaimana penampakan dari aplikasi Siskedes rilis 203 ini. Saya akan coba share screen kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu, kita coba buka aplikasinya. Saya akan sedikit lagi menjelaskan sebagai tambahan-tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Basori dan Pak Makmur, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakses database untuk tahun anggaran 2021 ini masih kami rahasiakan. Nah, kembali nanti yang akan kami berikan akses ini adalah Bapak Ibu yang sudah bertanda tangan dalam berita acara serah terima. Jadi ini sudah tahun anggarannya tahun 2021, login berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman admin yang baru mengemban tugas sebagai admin Siskedes di tingkat kabupaten kota, bahwa yang pertama kali dilakukan adalah mohon nanti Bapak Ibu sekalian mengatur pengaturan user ID ini untuk di seluruh desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi levelnya itu diberikan untuk level operator untuk tingkat pemerintah desa dan supervisor untuk tingkat pemerintah kecamatan. Jika ada evaluasi APBDes yang didelegasikan kepada camat, otomatis ini juga harus dibuatkan satu user ID khusus untuk pemerintah kecamatan nanti. Nah, itu tolong disetting Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti Bapak Ibu sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa kontak kami Bapak Ibu. Ini untuk pengaturan user ID. Dan juga berikutnya yang paling sering mendapatkan pertanyaan di kami Bapak Ibu, yakni untuk pengaturan menu. Nah, ini tolong nanti diatur kembali ya Bapak Ibu, terutama admin kabupaten di tingkat admin Siskedes tingkat kabupaten kota, bahwa untuk user ID yang sifatnya levelnya operator itu bisa membuka atau mengakses menu mana saja. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena beberapa waktu yang lalu itu masih kami temui banyak teman-teman pemerintah desa yang bisa buka kunci posting APBDes sendiri. Nah, ini tidak diperkenankan. Sekali lagi kami ingatkan ke teman-teman semua bahwa yang punya kewenangan terkait dengan posting APBDes, kalau bukan di Dinas PMD atau di WPKAD, kalau enggak di pemerintah kecamatan. Jadi tidak diperkenankan pemerintah desa untuk membuka atau mengunci postingan APBDes-nya sendiri, karena ini sangat rawan untuk disalahgunakan Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga nanti mengatur menu-menu apa saja yang bisa dibuka oleh supervisor dan tingkat admin di kabupaten kota. Jangan sampai nanti Bapak Ibu malah tidak buka akses untuk admin sendiri. Contohnya adalah ini, ekspor kompilasi yang untuk ke Omspan. Ini sangat dibutuhkan oleh admin kabupaten kota. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengatur pengaturan menu ini nanti di setiap level pengguna di aplikasi Siskedes. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting yang diatur adalah parameter di kecamatan dan desa. Saat ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, parameter kecamatan dan desa yang kita gunakan adalah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 terkait dengan Kode Administrasi Wilayah. Nah, nanti akan disusul oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang saat ini sedang disusun oleh tim Direktorat Penataan Administrasi Desa terkait dengan penataan dan perubahan kode desa di seluruh Indonesia. Nah, itu menyusul nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada segera akan kami share nanti ke Bapak Ibu sekalian. Kalau sambil menunggu Kemendagri yang terbaru Bapak Ibu, kami harapkan untuk disesuaikan kode kecamatan dan desa berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2019 yang tadi. Nah, jika belum mendapatkan filenya bisa diakses melalui Google, juga udah banyak Bapak Ibu ya. Berikutnya yang paling penting di setting juga adalah referensi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Yang kami settingkan di sini hanya data bidang, subbidang dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Permendagri 20 dan penambahan kode rekening yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pemdes Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dilihat di sini nanti yang kami tambahkan Bapak Ibu sekalian di bidang 5, di subbidang penanggulangan bencana. Di sini sudah ada kegiatan penanggulangan bencana, terus ada subbidang keadaan darurat, juga sudah ada
penanganan keadaan darurat di sini, dan subbidang keadaan mendesak juga sudah ada satu kegiatan penanganan keadaan mendesak. Nah, kegiatan ini masih standar yang ada di Permendagri 20. Jika yang Bapak Ibu di pemerintah kabupaten kota ada penambahan kode rekening kegiatan, itu tentunya akan tercantum dalam perbuk atau perwalinya masing-masing. Nah, banyak yang kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa, masih ada teman-teman kabupaten kota yang menambahkan kode referensi kegiatan ini tidak sesuai pada tempatnya. Contoh, pada bidang pemerintahan desa, seharusnya di subbidang penyelenggaraan sirekap tunjangan operasional pemerintahan desa, ini contoh. Nah, Bapak Ibu di sini kan hanya sampai kode rekening 010107. Nah, jika ada penambahan pada perbuk atau perwalnya masing-masing, Bapak Ibu tolong gunakan kode rekening berikutnya adalah 010190. Jangan diberikan kode yang selanjutnya 010108. Nah, ini masih banyak kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa yang ditarik dari database kompilasi Siskedes. Nah, ini yang menjadi sorotan kami, tim pengembangan dan penerapan aplikasi, berikut juga dengan tim aplikasi konsolidasi. Masih banyak teman-teman Bapak Ibu yang menambahkan kode referensi kegiatan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 20. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu penekanannya dari kami Bapak Ibu. Berikutnya adalah parameter sumber dana. Nah, ini juga nih Bapak Ibu sekalian, yang kami temui adalah mungkin di kabupaten kota Bapak Ibu ada penamaan sumber dana yang berbeda. Contoh, di Kabupaten 50 kota Bapak Ibu, di situ kan disebutnya dana alokasi dana desa. Di Kabupaten 50 kota Bapak Ibu, alokasi dana desa ini adalah namanya alokasi dana nagari. Nah, untuk mengubah nama tersebut Bapak Ibu sekalian, ada di beberapa tempat yang menambahkan kode pendapatan yang baru. Padahal di sini tinggal disesuaikan dengan kode ubah. Jadi di sini tinggal diubah nih, alokasi dana nagari misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan Bapak Ibu teman-teman admin untuk menambahkan kode baru pada sebutan jenis pendapatan yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal di wilayah yang masing-masing. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti terlihat di sini, ini udah berubah nih jadi alokasi dana nagari. Nah, ini yang kami juga soroti ke Bapak Ibu sekalian, terutama setelah mendapatkan data kompilasi dari Siskedes. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, parameter yang dibutuhkan adalah standar output. Nah, di sini kami sudah bantu Bapak Ibu terkait dengan output di subbidang keadaan mendesak. Di sini sudah kami inputkan untuk output BLTDD. Nah, sini satuannya sudah terstruktur. Berikut bantuan bahan pangan juga sudah ada di sini, bantuan pendidikan dan bantuan pengobatan. Jadi nanti untuk penganggaran di bidang 5, Bapak Ibu tinggal pilih outputnya. Yang selama ini menjadi kendala pada saat pelaporan di Ombudsman, harus ngedit manual di Excel-nya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kami sudah sediakan untuk referensi output ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu sih dari parameter penambahan yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya nanti untuk rilis 203 bisa dicek di atas, di situ sudah berubah rilisnya menjadi 2.0.3 dengan ditandai ada perubahan di sini logo Kemendagri ya, sudah berubah Bapak Ibu. Dan juga di fitur laporan nanti yang sudah seperti Pak Makmur sampaikan tadi, di sini ada laporan untuk SPP yang sifatnya non tunai. Nah, di sini sudah disediakan. Ada laporan juga nanti untuk BLTDD dan lain-lainnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek jika sudah mendapatkan aplikasi yang sudah download sendiri nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian tambahan-tambahan dari kami. Untuk selanjutnya, apakah mungkin ada tambahan lagi dari pimpinan? Sorry, cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya acara kita dilanjutkan dengan sedikit arahan dan kata-kata penutup dari Bapak Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset.